Seberapa sering anak kita meminta sesuatu dengan cara menangis, berteriak, menjerit, bahkan meraung-raung sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Atau anak kita menangis dan berguling-guling di lantai jika keinginannya tidak dipenuhi. Atau anak kita akan marah-marah dan memukul-mukul di lantai ketika dia meminta sesuatu dan tidak dibelikan. Jika itu terjadi, maka bisa jadi anak sedang mengalami tantrum. Kali ini kita akan membahas tantrum yang disebabkan karena keinginan anak tidak dipenuhi, atau tantrum yang disebabkan karena anak memaksa supaya keinginannya dipenuhi oleh orang tuanya. Tantrum adalah keadaan atau kondisi ketika anak meluapkan emosinya dengan cara menangis kencang, berteriak, menjerit, berguling-guling di lantai, menghentakkan kedua kaki atau tangannya di lantai hingga melempar barang. Bagi anak, tantrum juga bisa menjadi ajang untuk melakukan uji coba dan mengenali cara mendapatkan keinginannya. Kalau anak meminta sesuatu dan tidak dipenuhi orang tua, dia bisa menggunakan strategi menangis, berteriak, memukul, berguling-guling di lantai. Dan jika dengan cara tersebut keinginannya dipenuhi atau tercapai, maka dia akan mengulangi hal tersebut. Perilaku anak adalah strategi yang telah diuji coba dan terbukti sangat efektif dan efisien. Dari berbagai strategi yang telah diuji coba oleh seorang anak untuk mendapatkan berbagai hal yang dia inginkan dengan cepat dan mudah dan dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Dan jika itu terjadi berkali-kali, anak mendapatkan sesuatu dengan cara menangis, berteriak, berguling-guling di lantai, dan lain sebagainya, maka hal tersebut akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan yang dilakukan terus-menerus akan menjadi karakter yang buruk bagi anak. Jika hal tersebut terjadi pada anak saya, apa yang harus saya lakukan? Berikut ini beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi tantrum pada anak. Yang pertama, kita sebagai orang tua harus tetap tenang. Saat tantrum terjadi pada anak, orang tua harus tetap tenang. Luangkan waktu sejenak untuk menenangkan diri jika itu diperlukan. Orang tua jangan membalas berteriak atau marah untuk menghentikan tantrum pada anak. Jika orang tua marah, maka hal ini akan menjadi lebih sulit untuk ditangani. Jadi, orang tua harus tetap bersikap tenang untuk membuat tantrum pada anak lebih mudah diatasi. Yang kedua, jangan melakukan kekerasan fisik. Untuk mengatasi tantrum pada anak, jangan memukul, mencubit, atau menggunakan kekerasan fisik lainnya untuk membuat tantrum pada anak selesai. Karena ini justru akan membuat anak menjadi suka memukul untuk menyampaikan keinginannya, karena anaknya mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Orang tua bisa memberikan sentuhan fisik dengan memeluk dan mencium untuk menenangkan emosi anak. Karena selain untuk menenangkan anak, pelukan dan ciuman adalah salah satu bahasa cinta anak yang efektif untuk menunjukkan bahwa orang tua benar-benar mencintai dan peduli pada anak mereka. Jika ini belum mampu menenangkan anak, cara yang ketiga adalah biarkan anak meluapkan emosinya, tetapi pastikan anak dalam kondisi aman. Artinya, biarkan anak menangis, biarkan anak berguling-guling atau berteriak, atau melakukan hal yang lain sebagainya untuk meluapkan emosinya.
tetapi orang tua harus tetap mengawasi dan memastikan anak aman. Jauhkan anak dari benda-benda yang membahayakan, terutama jika anak memukul-mukul atau berguling-guling di lantai. Dan sampaikan dengan tegas pada anak bahwa ayah atau bunda akan menunggu sampai kamu diam dan mau bicara baik-baik. Yang keempat, tunggu sampai tantrumnya selesai. Tunggu sampai anak tenang. Jelaskan bahwa Anda tidak akan menuruti keinginannya jika dia tidak berhenti merengek atau menangis. Ingat, jangan berikan keinginannya saat anak meminta dengan cara menangis atau berguling-guling. Jika anak sudah tenang, baru berikan penjelasan kepada anak bahwa perilaku seperti itu tidak baik dan ayah atau bunda tidak akan memberikan apapun jika cara memintanya seperti itu. Beri penjelasan yang baik bagaimana seharusnya anak bersikap untuk mendapatkan atau meminta apa yang dia inginkan. Yang kelima, orang tua harus bersikap konsisten dan jangan sampai memenuhi keinginannya. Orang tua harus bersikap konsisten saat menghadapi tantrum pada anak. Jika orang tua memberikan apa yang diinginkan anak pada saat anak tantrum, maka orang tua akan dikendalikan oleh anak dan anak akan menggunakan cara yang sama untuk mendapatkan apa yang dia inginkan di lain kesempatan. Ingat, perilaku anak adalah strategi yang efektif yang sudah diuji coba anak dan terbukti berhasil. Maka, jika dengan cara menangis anak mendapatkan apa yang dia inginkan, maka anak akan menangis untuk meminta sesuatu di lain hari. Dan jangan sampai ketika orang tua sudah tidak memenuhi keinginan anak saat anak tantrum, tetapi ada orang lain yang memberikan keinginan anak tersebut. Contoh, saat anak meminta beli mainan dengan cara menangis dan berguling-guling, orang tua sudah konsisten tidak memberikan apa yang diinginkan oleh anak. Tiba-tiba neneknya membelikan mainan tersebut. Maka cara ini akan diulangi oleh anak kembali karena dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Barulah keinginan anak diberikan jika anak sudah tenang dan mau berbicara dengan baik untuk meminta sesuatu. Selama anak bersikap tantrum untuk meminta sesuatu, jangan sampai dipenuhi. Untuk mengatasi tantrum pada anak, orang tua perlu memiliki ketegasan, ketenangan, dan konsistensi yang tinggi. Dan jika dalam lingkungan rumah tidak hanya ada orang tua, tetapi ada nenek, kakek, atau yang lainnya, maka orang tua harus meminta dukungan semua anggota keluarga yang lain untuk tegas terhadap anak saat mulai tantrum.